aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom Jemaat Immanuel, anugerah Tuhan Yesus begitu besar sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online GMI Immanuel. Masuklah dalam hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku ada sebab anugerah-Mu. Tuhan
Khotum dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari rumah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam memelihara bangsa kami Indonesia. Juga pemeliharaan Tuhan bagi kami, baik sebagai keluarga maupun individu. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kiranya Tuhan terus menyatakan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Lindungilah para pemerintah kami, dan berkatilah setiap program yang sedang dijalankan saat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah dalam menangani resesi ekonomi dan angka pengangguran yang semakin meningkat sebagai dampak dari pandemi. Kami juga berdoa bagi mereka yang terkena PHK, yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa mengarahkan dan menuntun mereka dalam proses untuk mendapatkan pekerjaan, agar bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai. Tolonglah setiap mereka yang saat ini masih dapat terus bekerja agar dapat menjadi saluran berkat dan informasi bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa bagi rencana pendistribusian dan pemberian vaksin di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati agar pemberian vaksin dapat dilakukan secara merata dan dapat didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan yang sedang memasuki masa Advent. Kiranya setiap orang percaya dapat menghayati masa-masa ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak saja menyibukkan diri dalam persiapan perayaan Natal secara seremonial, namun juga dapat mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa untuk merenungkan kebaikan dan kasih yang Tuhan berikan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kami berdoa bagi para misionaris, khususnya para misionaris gereja Misi Injil Indonesia. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam mempersiapkan perayaan Natal di tengah masa yang sulit ini, dan nama-Mu terus dipermuliakan dalam pelayanan mereka. Demikianlah doa ucapan syukur dan permohonan kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur 80 ayat 1 sampai 7. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur.
Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Bersukacitalah di dalam Tuhan, pujilah Dia karena kebaikan-kebaikannya, nyanyikanlah syukur baginya. Janjimu teruji, Engkau
Anugerah-Mu besar bagi kami semua ya Tuhan. Hanya Engkaulah juru selamat kami yang menyelamatkan hidup kami. Saat ini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkaulah yang memberikan kami penerangan sehingga kami dapat memahami dan mengerti kebenaran-Mu. Ketika kami menemukan kebenaran-Mu dan kami akan menikmatinya sehingga jiwa kami dipuaskan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini ialah kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Dan minggu ini adalah minggu Advent pertama sebelum Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Apakah yang dimaksud dengan Advent atau Adventus itu? Kata Advent digunakan secara umum pada zaman Imperium Romawi. Arti kata Advent artinya kedatangan. Kata ini digunakan dalam rangka rakyat menyambut kedatangan kaisar. Karena apa? Karena kaisar pada zaman itu adalah menjadi dewa bagi rakyat, sehingga kedatangannya, perkunjungannya kepada rakyat selalu dinanti-nantikan. Namun pengikut Kristus pada zaman itu memaknai Advent sebagai menanti kedatangan Kristus, karena yang menjadi raja bukanlah kaisar, tetapi Kristus Tuhan adalah raja. Dari situlah kemudian gereja mengadopsi, gereja kemudian menjadikan Advent menjelang Natal
untuk dimaknai sebagai persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Jadi setiap Natal, tahun berjalan, orang Kristen, orang percaya masuk di dalam masa Advent atau minggu Advent, dengan maksud adalah untuk menghayati kedatangan Kristus. Namun Advent dalam arti yang lebih luas ialah dimaknai sebagai waktu untuk apa? Waktu untuk menyiapkan diri bagi kedatangan Kristus di akhir zaman. Jadi Advent atau Adventus adalah masa di mana orang percaya menyiapkan hidupnya, menyiapkan hatinya untuk memperingati kedatangan Kristus pada masa raya Natal, dan juga dalam waktu yang luas bahwa kita menyiapkan hidup kita, menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua di akhir zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan yang luar biasa tentang bangsa Israel, bahwa oleh karena dosa-dosa mereka, Tuhan mendidik mereka dengan cara membuang mereka. Mereka dibuang, dikuasai dan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa. Salah satu nubuat yang disampaikan oleh Yesaya ialah bahwa mereka akan dibuang ke Babel. 150 tahun setelah nubuatan Yesaya baru kemudian itu digenapi. Bacaan firman Tuhan hari ini dalam Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 adalah suatu kesinambungan dari pasal 63. Pada bagian akhir pasal 63 di situ berisikan doa Nabi Yesaya kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan doa itu kemudian diteruskan di dalam pasal 64 yang kita baca pada hari ini. Jikalau doa Yesaya itu kita buat sebuah bingkai, dan di dalam bingkai itu tercatat pokok-pokok yang penting, maka kita akan menjumpai hal-hal yang sangat penting dan berguna berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam doa Yesaya ini kita akan menjumpai kurang lebih 4 poin penting yang harus kita lakukan di dalam menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kesiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang pertama ialah memiliki pengakuan iman yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kesadaran diri yang jelas. Dan yang ketiga, berbalik kepada Tuhan. Dan yang keempat, mohon belas kasihan dari Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Kesiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang pertama adalah kita harus memiliki pengakuan iman yang jelas. Ayat 1 sampai dengan yang kelima. Di situ di dalam doa Yesaya, dia berkata, "Jikalau sekiranya engkau turun dan menggoyangkan dunia seperti api yang menyalakan ranggas, seperti api yang membuat air mendidih. Ketika Tuhan engkau datang, maka musuh-musuhmu akan gemetar." Jadi di dalam doa Nabi Yesaya terkandung kebenaran bahwa kita harus memiliki pengakuan iman yang jelas. Bahwa di dalam doa itu dia berdoa kepada Allah yang hidup, agar Allah bertindak dan meluluhlantahkan dan menaklukkan musuh-musuh Allah. Siapakah musuh Allah?
Musuh Allah ialah mereka yang menaklukkan bangsa Israel. Harus memiliki pengakuan iman, artinya kepercayaan kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ketika Allah bertindak, maka gemetarlah para musuh itu. Itulah doa dari Yesaya. Kemudian memiliki pengakuan iman yang jelas juga ditandai dengan apa? Dengan sebuah pengakuan bahwa Allah Israel yang disembah pada zaman dulu dan yang kita sembah melalui Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Sebuah pengakuan di dalam doa yang sangat indah bahwa Allah Israel, Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus, adalah Allah yang berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Di dalam ayat ini kita menjumpai kalimat Allah dan seorang Allah. Allah dan seorang Allah. Allah huruf besar dan Allah huruf kecil. Di dalam doa Yesaya disampaikan sebuah kebenaran perbandingan antara Allah Israel dan seorang Allah. Bagaimana tentang seorang Allah dan Allah Israel? Bahwa belum pernah ada orang yang melihat, belum pernah ada orang yang mendengar seorang Allah bertindak kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Apa artinya ini? Bahwa seorang Allah itu adalah berhala. Dia bukan Tuhan. Kemudian di dalam doa Nabi Yesaya dikatakan bahwa tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertindak kepada orang-orang yang menantikan-Mu. Jadi memiliki Allah yang benar, memiliki konsep tentang Allah yang benar, penting bagi kita di dalam menanti kedatangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya mengetengahkan sebuah kebenaran perbandingan antara Allah Israel yang kita puji dan kita sembah melalui Tuhan kita Yesus Kristus dengan Allah-Allah lain. Allah-Allah lain itu adalah Allah yang diam, bisu. Dia tidak menanggapi, dia tidak bertindak menanggapi orang-orang yang datang kepadanya. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa Engkau tidaklah demikian. Itulah doa. Di dalam doa Yesaya kita jumpai kebenaran ini. Orang Israel menantikan kelepasan. Orang Israel menantikan kebebasan. Kita menantikan kedatangan Juru Selamat kita. Kita akan masuk di dalam perayaan Natal. Dan ini adalah minggu Advent yang pertama. Apa kesiapan kita? Kesiapan kita ialah memiliki pengakuan iman yang jelas, yaitu kepada Allah yang kita puji dan kita sembah di dalam Kristus Yesus. Mengapa harus demikian? Oleh karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang dapat membuat dunia gemetar, dan Dia adalah Allah yang menanggapi orang yang menanti-nantikan Dia.
di masa raya Advent yang pertama ini, mari kita memegang iman kita kepada Allah yang benar. Itu yang pertama, kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, memiliki pengakuan iman yang jelas kepada Allah yang benar. Yang kedua, kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, memiliki kesadaran rohani yang tinggi. Dalam ayat 5c sampai dengan yang ke-7 kita menjumpai ada banyak sekali kalimat-kalimat yang menggambarkan bahwa di dalam doa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu memperlihatkan atau menunjukkan kesadaran yang tinggi bahwa mereka telah berdosa. Itu disampaikan berulang-ulang. Kami telah jauh darimu, kami telah berdosa, kami telah dilenyapkan, dan sebagainya. Ini adalah kesadaran akan kenyataan, sadar bahwa akibat dosa mereka mengalami kegentaran dan ketakutan. Akibat dosa mereka berada di dalam situasi yang sulit. Kesadaran akan diri dalam bahaya. Kesadaran sedang berada dalam kesulitan. Kesadaran bahwa dirinya jauh dari Tuhan adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh kita dalam masa raya Advent, menanti kedatangan Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan datang hari ini, seperti apakah saya? Kalau Tuhan datang, kondisi saya seperti apa? Apakah masih tetap dalam dosa? Jadi kesadaran diri, kesadaran rohani, sedang jauh dari Tuhan, sedang terpisah dari Tuhan, adalah poin yang penting dalam kesiapan menanti kedatangan Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Dari Januari sampai Desember ya biasa-biasa saja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Saya seperti apa saat ini? Seperti apakah aku ini ketika Tuhan datang? Kerohanian saya seperti apakah ketika aku menghadap Tuhan? Apakah aku adalah orang yang sedang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan? Ataukah aku adalah orang yang sedang terpuruk, jauh dari Tuhan? Ini penting. Firman Tuhan yang kita baca hari ini ada dua kalimat penting. Kesalehan kami seperti kain kotor. Engkau menyerahkan kami pada kekuasaan dosa kami. Ini kalimat-kalimat penting dalam doa Nabi Yesaya untuk menggambarkan siapakah diri kita. Kesalehan kami seperti kain kotor. Apa artinya ini bagi kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesalehan kita seperti kain kotor mempunyai pengertian bahwa Tuhan mempunyai standar kebenaran yang harus kita taati. Tetapi pada saat yang sama, kita pun tidak mampu mentaatinya 100%. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua berdosa. Dan untuk berkenan kepada Allah, hanya dapat kita jumpai itu di dalam Kristus Yesus. Kesalehan kita seperti kain kotor. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita semua orang berdosa. Seluruh hidup kita, eksistensi kita, bidang kehidupan kita, orang berdosa. Kita mau buat sesale-sale apapun, Tuhan bilang, kain kotor. Tapi semua itu bisa menjadi putih dan bersih apabila Kristus ada dalam hidup kita. Poin yang penting.
Engkau menyerahkan kami pada kekuasaan dosa kami. Mengerikan sekali. Artinya apa? Artinya pada waktu tertentu Tuhan membiarkan seseorang hidup di dalam dosanya. Tuhan terasa jauh. Tuhan membiarkan sampai pada titik tertentu. Sebuah pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Melalui doa Yesaya, Engkau menyerahkan kami kepada kekuasaan dosa kami. Dosa menaklukkan kita sehingga kita tidak berdaya. Dan firman Tuhan ini berkata, dalam perhitungan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, Tuhan membiarkan Israel berada dalam kesulitan yang luar biasa. Mereka dibuang. Dan masa kesulitan itu begitu panjang sehingga Yesaya melukiskannya dengan indah bahwa Tuhan membiarkan mereka masuk dalam kekuasaan dosa sendiri. Oh, luar biasa. Jika karena dosa kita Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, dan hanya pada keputusan dan kedaulatan Tuhan saja baru Ia akan membebaskan dan merdekakan kita. Kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua adalah menyadari akan kenyataan hidup, menyadari siapakah diri kita, lalu kita kembali kepada Tuhan. Maka poin yang ketiga dalam tema kita yaitu berbalik kepada Tuhan adalah kesiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Dalam minggu Advent yang pertama ini, poin yang ketiga ialah kita berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah yang membentuk kami. Kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Yang ketiga adalah berbalik kepada Tuhan dan berkata, Engkaulah Bapa kami. Kalau tadi berbalik kepada berhala, berbalik masuk di dalam dosa, sekarang berbalik dan menyebut Bapa. Tuhan, Engkaulah Bapaku, Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Ini adalah sikap penting dalam masa raya Advent yang harus kita pikirkan. Poin ini mengingatkan kita akan kisah anak yang terhilang dalam Injil Lukas, yang meminta haknya tanah dibelikan oleh bapaknya dan dia pergi menjual. Lalu dia berfoya-foya dengan uang itu sampai habis. Sampai datang persoalan dan masalah. Mau makan makanan babi saja tidak dapat. Dan kesulitan itulah membawa dia pulang kembali ke rumah bapaknya. Berbalik dan memanggil Tuhan itu Bapa. Apa makna di balik memanggil Tuhan itu Bapa? Yang pertama, Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Di dalamnya ada hubungan Bapa dan anak. Hubungan Bapa dan anak tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Ketika kita memanggil Tuhan itu Bapa kita, maka kita kembali membangun hubungan relasi yang kuat. Ketika kita berbalik dan memanggil Tuhan itu Bapa kita, maka kita akan memiliki rasa aman di dalam perlindungannya.
Sekarang kami memanggil Engkau, Tuhan adalah Bapa kami. Dan Engkaulah yang membentuk kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Kami adalah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Luar biasa kebenaran ini. Dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Di sana kita temukan ilustrasi tukang periuk yang membentuk periuk dari tanah liat. Dan sesekali periuk itu rusak. Tetapi tangan tukang periuk itu jugalah yang akan membentuk kembali untuk menjadi periuk yang baik, periuk yang bagus. Di dalam doa Yesaya dia katakan, Engkau Tuhan adalah Bapa kami, dan kami adalah tanah liat yang Engkau bentuk. Engkaulah yang membentuk kami. Puji Tuhan. Gambaran periuk yang pecah akan dibentuk lagi oleh sang penjunan itu. Satu ilustrasi yang baik dan indah untuk kita pahami bahwa inilah hidup kita. Inilah hidup anak-anak Tuhan. Sekalipun ia pernah gagal dan pergi jauh, terpuruk dalam berbagai-bagai kesulitan. Inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa sekalipun engkau telah mengalami kejatuhan, kegagalan, kehancuran, tetapi firman Tuhan berkata bahwa ada jalan kembali untuk memanggil Tuhan itu Bapa. Dan tangan Tuhan itulah yang akan membentuk kehidupan yang hancur, kehidupan yang bobrok, menjadi indah di matanya. Artinya bagi kita, tidak ada kerusakan hidup ini yang tidak dapat dirubah oleh Tuhan. Hanya iman Kristen yang memiliki pengajaran memanggil Allah itu Bapa. Dan Bapa itulah yang akan membentuk hidupnya. Kesiapan menyambut kedatangan Tuhan yang ketiga adalah berbalik. Memanggil Allah itu Bapa. Memberikan hidup dalam iman. Bapa itulah yang membentuk hidup kita. Yang terakhir, kesiapan menyambut kedatangan Tuhan adalah berdoa dan percaya pada belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-9, Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat. Berharap dan percaya pada kasih dan pengampunan Tuhan. Itu penting sekali. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau mengakui dosamu, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dosamu. Allah Bapa kita adalah Allah yang berbelas kasihan, memberikan kasih dan pengampunan bagi orang yang mencari Dia. Kesiapan menyambut kedatangan Tuhan telah kita temui di dalam bingkai doa Nabi Yesaya. Yang pertama, memiliki pengakuan iman yang jelas kepada Allah yang benar. Yang kedua, memiliki kesadaran rohani, memiliki kesadaran siapakah diri kita di hadapan Tuhan, di manakah posisi kita. Kesadaran memungkinkan seseorang bertindak dan melangkah pada langkah berikut, berbalik, tinggalkan dosa, dan berseru kepada Tuhan, Engkaulah
Bapa kami adalah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Kemudian yang terakhir, memohon dan percaya pada kasih dan pengampunan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah berbicara bagi kami. Kiranya Engkau sendirilah yang akan menguatkan firman itu dalam hati kami. Di masa Advent ini, biarlah kami memiliki pengakuan iman yang jelas kepada Allah yang benar. Kami memiliki kesadaran rohani yang tinggi. Kami berbalik dari dosa-dosa dan kesalahan kami untuk memperoleh kasih dan pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu di hari ini. Kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini, agar sungguh dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Melalui GMI Immanuel, jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati orang-orang yang dipercaya untuk mengelola, biar hikmat dari Tuhan saja turun ke atas mereka. Inilah persembahan kami ya Tuhan, kami memberikan dengan hati tulus dan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.